Dengan adanya wisata petik apel bisa meningkatkan harga jual ke petani. Jadi kalau petani dalam 1 hektar biasanya mendapatkan 60–80 juta, tapi dengan digunakan untuk wisata petik apel bisa mendapatkan 100 juta untuk per hektarnya. Perkenalkan, nama saya Gus Widiarto, panggilan saya Wid. Jadi di sini terkenal dengan nama Pak Wid. Baik, saya berprofesi sebagai petani, terutama ada petani apel, juga petani sayur. Dan untuk sekarang ini kita berada di salah satu kebun apel. Untuk alamat, kita ada di Desa Tulungrejo, Dusun Junggo, RT 3 RW 10. Pertanian di daerah sini memang dulu rata-rata adalah petani apel, dan saya memilih apel karena apel dalam 1 kali tanam kita sudah dapat beberapa kali panen sampai umur 40 tahun. Bisa dilihat sekitar saya ini adalah pohon apel yang sudah berusia 40 tahun. Akan tetapi dikarenakan banyak sekali penyakit yang datang menghinggapi pohon apel, banyak sekali petani yang sekarang beralih profesi menjadi petani sayur lagi. Untuk potensi apel dulu, untuk 1 hektar itu bisa menghasilkan lebih dari 30 ton, rata-rata 35 ton untuk 1 hektar. Kalau sekarang berkurang, jadi 1 hektar mendapatkan 15 ton sudah bagus. Jadi kalau seperti dulu dengan biaya sedikit, kita dengan biaya 1/5 dari hasil panen sudah bisa untuk merawat hingga panen berikutnya. Tapi kalau sekarang dari biaya hasil panen kita buat separuh untuk perawatan, itu sudah bagus. Untuk apel itu banyak sekali olahan jadi, kemudian untuk potensinya juga sekarang kita merambah ke dunia wisata juga, jadi digunakan untuk wisata petik apel. Jadi dengan adanya wisata petik apel bisa meningkatkan harga jual ke petani. Jadi kalau petani dalam 1 hektar biasanya mendapatkan 60–80 juta, tapi dengan digunakan untuk wisata petik apel bisa mendapatkan 100 juta untuk per hektarnya. Pemetikan buah apel di kebun langsung oleh wisatawan itu harganya rata-rata 25–30 ribu. Tapi kalau kita jual ke tengkulak, harganya rata-rata antara 10–15 ribu. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Kemudian untuk olahan seperti dodol apel, cuka apel, kemudian keripik apel. Jadi kejayaan apel Malang itu dimulai pada tahun 1990-an ya, sampai sekitar tahun 2005. Nah, di situ bagus-bagusnya apel Malang. Untuk per hektarnya bisa mendapatkan 35, bahkan pernah mendapatkan 40 ton dalam 1 kali panen. Dalam 1 tahun untuk apel di sini bisa 2 kali panen minimal. Untuk jenis Ana itu bisa 3 kali panen dalam 1 tahun. Kemudian untuk kejayaan apel, waktu itu memang buah apel adalah salah satu buah yang sangat istimewa, terutama di Indonesia, sebelum adanya buah impor yang masuk. Sekarang banyak sekali buah dari luar negeri yang masuk, jadi kita kalah bersaing dengan produk dari luar negeri. Habis tahun 2005 banyak sekali kendala-kendala, terutama perubahan iklim dengan curah hujan yang tinggi, kemudian musim kemarau yang tidak beraturan, musim hujan juga tidak beraturan. Curah hujan yang sangat tinggi itu mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit di luar prediksi para petani. Jadi petani belum mengetahui, kemudian kita menginginkan campur tangan pemerintah untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Untuk jenis apel yang ada di Kota Batu itu ada 5 sebetulnya. Yang pertama seperti kita lihat di belakang saya, ini adalah apel jenis Manalagi yang lagi populer, rasanya manis. Kemudian yang kedua jenis Ana, buahnya merah lonjong, itu dengan cita rasa asam manis. Kemudian tekstur daging agak empuk, nah, lebih empuk daripada Manalagi, itu jenis Ana. Untuk yang ketiga ada apel jenis Green Smith. Green Smith itu hijau lebih pekat dari Manalagi, lebih pekat hijaunya. Itu biasanya digunakan sebagai bahan baku cuka apel, obat batuk adalah apel jenis Green Smith. Untuk yang keempat ada apel RB atau Rum Beauty. Bentuknya bulat seperti Manalagi, cuma merah bergaris. Itu rasanya asam manis. Kemudian saya dengar dari cerita petani berasal dari Selandia Baru. Kemudian yang kelima adalah apel jenis Wanglin. Itu apel dari Cina dengan cita rasa manis, tapi kalau kita gigit terasa ada asamnya. Itu jenis-jenis yang ada di Kota Wisata Batu. Untuk perawatan tergantung musim ya. Kalau musim hujan seperti ini perawatannya agak susah, terutama waktu berbunga. Jadi menjaga bunga agar menjadi buah
selama 2 minggu itulah musim yang paling sulit bagi petani. Kalau sudah berbuah, untuk jenis mana lagi, hal yang paling berat adalah menjaga agar buah ini jangan sampai terkena penyakit cacar buah, salah satu penyakit yang belum bisa kami tanggulangi. Untuk penyakitnya banyak sekali ya untuk apel. Yang pertama adalah kanker batang. Jadi kalau batang sudah terkena kanker, ini ada warna seperti ini, ada bintik merah, kemudian nanti akan menyebar, ini batang harus dipotong. Kemudian yang kedua ada namanya hama trip. Hama trip menyerang waktu pohon apel keadaan berbunga. Yang ketiga yang baru yang menyerang kulit adalah kutu sisik. Jadi menyerang kulit apel, mengakibatkan busuk pada kulit apel, sehingga untuk distributor makanan untuk apel ini yang ke daun tidak bisa terkoneksi semuanya, harus kita bongkar. Yang terakhir yang baru-baru ini adalah namanya silver. Jadi silver bisa dilihat sebelah saya, ini sudah ciri-ciri pohon yang kena silver. Daunnya berwarna silver, jadi daun yang bagus berwarna hijau. Perbedaannya banyak sekali, hijau sama silver. Ini adalah penyakit yang baru, belum bisa kita tanggulangi dikarenakan ini pohon harus kita bongkar. Kalau cepatnya tidak kita bongkar akan menyebar ke pohon-pohon yang lain. Untuk pengenangan selama ini seperti sliver, kutu sisik, dan penyakit yang menyerang batang atau pohon itu harus kita bongkar karena penyakit tersebut merasuk ke dalam tanah. Jadi kita bongkar, kita biarkan tanah itu selama 2 atau 3 tahun baru kita tanamin apel lagi. Kalau nggak begitu apel tersebut akan mati lagi. Pohon apel kalau habis panen itu harus kita rontokan. Itu untuk daerah sini ya, khususnya di Indonesia harus kita rontokan karena kita mempunyai 2 musim menggantikan musim gugur daerah apel. Habis kita rontokan atau kita rempes kalau bahasa sini, nanti ada pemotongan. Jadi pemotongan di sini ada ranting-ranting yang tidak produktif, itu harus kita potong. Kemudian tunas-tunas yang tidak produktif harus kita buang. Kemudian habis perontokan, nanti setelah 2 minggu akan muncul daun baru, daun beserta bunga. Daun beserta bunga, bunga ini untuk menjadi buah bisa kita tunggu sampai 2 minggu atau 3 minggu. Kalau sudah berbuah, itu nanti daun akan melebar. Dan di situ kita harus menjaga penyakit yang saya jelaskan tadi seperti busuk buah, itu kita bisa menggunakan insek. Kalau nggak begitu menggunakan pestisida yang nggak terlalu keras. Ya, mungkin sipromethrin dan sebagainya, itu yang nggak terlalu keras untuk menjaga buah agar tidak diserang lalat buah. Dikarenakan semenjak tahun 2005 sampai sekarang itu harga pestisida itu naik terus, biaya perawatan juga mahal. Banyak sekali petani yang beralih profesi dikarenakan dalam 2 atau 3 kali seorang petani apel gagal panen mengakibatkan kerugian yang sangat besar sekali. Untuk biaya perawatan dalam 1 hektar dalam kondisi cuaca kemarau itu rata-rata 40 sampai 50 juta, tapi dalam musim hujan bisa 60 sampai 70 juta. Itu dikarenakan perawatan yang sulit. Untuk interval penyemprotan itu harus sesering mungkin, jadi menjaga ada waktu berbunga kita intervalnya 2 hari sekali, waktu sudah berbuah bisa 1 minggu sekali. Itu yang menyebabkan biaya tinggi dalam proses perawatan. Dalam 1 kali panen gagal akan mengakibatkan kerugian di panen berikutnya. Kalau sudah gagal 3 kali, akhirnya kita tidak, modal kita habis, memilih untuk beralih ke tanaman sayur yang untuk biaya perawatan dan sebagainya lebih murah. Harapan kami ke depan adalah turut serta Dinas Pertanian atau pemerintah membantu para petani agar apel ini tidak punah. Kemudian harga pestisida maupun harga pupuk itu nggak setinggi sekarang. Jadi sekarang itu sudah naiknya dalam beberapa tahun 3 bahkan sampai 5 kali lipat. Untuk wisatawan yang datang ke Mitra Apel alhamdulillah masih banyak. Jadi untuk bulan-bulan liburan per hari bisa mencapai 1000 orang. Untuk wisatawan yang datang ke Kota Batu khususnya yang mau wisata pada apel, jadi buah ini saya jamin sangat higienis karena apa? Anda bisa memetik sendiri, dan untuk buah ini, buah apel hanya terkena tangan Anda. Jadi bukan terkena tangan pekerja, tangan lain, jadi penjual enggak. Jadi buah ini dari pemetikan langsung hanya terkena tangan Anda dan langsung buah bisa dinikmati. Jadi itu lebih aman untuk langsung dikonsumsi. Kalau ada para pengunjung yang berkunjung terutama ke Mitra Apel nanti, jadi salah satu ciri khas dari kami menjelaskan semua kondisi apel yang ada di kebun kita. Juga ada kru-kru kami yang sangat ramah. Bila Anda kesulitan dalam proses pemetikan seperti sekarang ada pohon yang sangat tinggi, Anda tinggal menunjuk
Saya mau buah yang A, yang B, tinggal menunjuk, kru kami siap membantu dalam proses pemetikan. Baik, kalau ada rekan-rekan yang mau berkunjung ke Kota Wisata Batu untuk menikmati petik buah, kita ada petik apel, petik stroberi, juga ada petik jeruk. Petik jeruk kita adalah keprok punten yang lagi terkenal karena berasal dari desa Punten. Ada juga stroberi, ada juga apel. Nanti bisa berkunjung ke Mitra Apel dengan alamat Jalan Raya Sidomulyo nomor 207, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu. Jangan lupa untuk menonton video ini masalah pertanian peternakan. Jangan lupakan juga cap capung.